we like something, we're good at it, terus bisa make money out of it. Harusnya nggak cuma pulsa dong yang bisa seperti itu. Kalau bisa kelihatan cuma orang baik-baik atau orang pendiam, apa yang membuat angka ini bisa nggak tercapai. Halo rekan Aludi, sebelum nonton video ini, wajib diingat apapun yang dibicarakan di channel ini merupakan pendapat pribadi dan analisa pribadi host maupun speaker. Halo, selamat pagi Sobat Aludi, balik lagi ke acara channel Aludi. Sekarang saya udah kedatangan tamu spesial nih. Terima kasih Pak Alexander Rusli sudah meluangkan waktunya. My pleasure, thanks for inviting me. Apa kabar Pak? Sekarang sibuk aja? Baik. Kalau kabar selalu baik. And always optimist, bos. Wis, mantap nih di masa-masa pandemi gini ya. Still, there's still a lot of hope, there's still a lot of harapan, so things still have to roll. Kita harus tetap maju, ya. Jangan give up lah, never give up. Oke. Tapi vaksin udah, Pak? Udah, vaksin udah. Kan udah tua, bos, udah gocap umur, bos. Udah gocap. Udah gocap. Tahun ini baru gocap atau gimana? Tahun ini gocap. Oh. Udah gocap. Udah gocap. Jadi udah boleh ikut kategori tadi. Yang di atas gocap. udah duluan gitu. Mirip sumber papa saya ya. Gaya dong, nggak bisa terima muda, nggak bisa terima tua, bos. Tapi jujur saya kaget sih first impressions ketemu bapak ya. Saya kira, wah ketemu komisaris, ini pasti formal banget. Ini pasti apa? Kemeja. Kan tergantung meetingnya apa, bos. Kalau meeting Unilever pakai jas, pakai dasi. Iya. Kalau di Hermina pakai batik. Kalau di Linet seperti ini. Kalau di startup pasti seperti ini. Iya. Awalnya ekspektasi, aku nih pasti. Ternyata enggak lu. Jiwa muda sekali. Thank God, alhamdulillah nggak begitu, bos. Nah, kan banyak nih komisaris gimana? Bisa nggak ceritain Dalnya? Kok bisa sih bisa banyak gitu jadi komisaris, jadi direktur itu gimana sih awalnya gitu? Karena kan itu dari muda nih masih kayak saya aja. Saya bingung gitu. How do I get from here to here? Okay. Mungkin bisa So I think the first thing you have to, this is the advice yang saya kasih ke semua teman-teman saya. First of all, you need an anchor. You have to be good in something, right? Sehingga orang-orang tahu orang ini good in what, bagus dalam hal apa. Pada akhirnya nanti orang lupa good in what-nya apa. Orang cuma ingatnya good. Kalau udah ingat good, ntar bisa kemana-mana tuh melar A, B, C, D, E. So at the start of my sejarah itu dari zaman sekolah, I was an IT person, programmer apa segala macam. Nah, and I was bersyukur I was good at that. Orang jadi ingat gitu that Alex itu good in that. Sekarang nggak ada lagi suruh bikin program, tapi ingatnya juga bisa aja nih orang kerja gitu. So akhirnya malah seperti komisaris di rumah sakit yang ngurusin keuangan apa segala macam. So that's my advice. You have to have an anchor, you have to be good in something. Setelah itu sih bisa melar kemana-mana. Tapi kalau buat ukuran misalnya nih, contoh misalnya kayak umur 20 ya kan kadang-kadang masih bingung. Gue nggak tahu nih mesti ngapain. Itu lebih baik lu nyoba semuanya yang pengen lu coba atau benar-benar pilih one or two things saja. Memang ada orang yang start late, tahu tuh kan yang ideal di hidup itu kan we like something, we're good at it, terus bisa make money out of it. Yes. Tapi kan life is not always like that gitu. Yes. Kadang-kadang suka apa tapi belum tentu ada duitnya. But then you have to find the second best. You have to find what you are good at, can make money, and you can tolerate. Jadi mungkin nggak harus suka. Ada orang yang dia kerjain dia nggak terlalu suka juga, tapi they're good at it, tapi bisa tolerate sehingga nggak burn outnya nggak cepet gitu. Karena that thing about doing the things that you don't like, otak sama badan tuh pada akhirnya akan nolak. Burn out, bos. Yeah. So you have to do something you can tolerate, at least. Oke. Terus tipping point yang maksudnya dari awalnya kan mungkin mulai dari awal kan ya. Tipping point yang langsung beng gitu. Naiknya gimana sih? Nggak, bisa diceritain prosesnya? Nggak ada beng gitu, nggak ada. Step by step. It was all hard work. Yeah, I was good in something. I was doing program IT lah ya, IT dan masuk ke perusahaan good karena IT, tapi karena dianggap tadi good in something, akhirnya ngerjain hal lain.
yang non IT juga in the same company. Nah kalau udah ngerjain hal lain itu masuk ke perusahaan lain lagi, tapi udah bukan IT lagi, udah karena good in the other things yang mereka lihat tadi gitu. Oh jenis perusahaan ini bisa, akhirnya masuk ke perusahaan lain yang sejenis, tapi udah gak ada hubungan lagi sama cerita awal. Oh gitu. Tapi there's always an anchor for me to go from one place to another. Ya. Nah, berarti setelah yang kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya. Jadi misalnya kan terakhir kan komisaris yang Indosat ya, kalau nggak salah. Komisaris Indosat terus jadi dirut di Indosat kan. Nah itu kenapa mutusin keluar gitu? Ya kan gini, kalau jadi dirut kan di satu perusahaan itu 5 tahun, satu periode 5 tahun, diperpanjang 5 tahun. Ya saya tuh 5 tahun tuh udah paling lama di satu tempat. Sebetulnya udah time to move on ya. Kalau disuruh nambah 5 tahun lagi sih ya, nggak aku bisa mati berdiri bos. So it was time to move on. Dan memang natural time itu memang ya setelah selesai satu periode. Oke. Nah berarti kan mulai dari situ udah mulai tuh mungkin yang kalau saya baca ya itu udah mulai invest ke peer to peer ke gitu. So all my investment sebetulnya gini kan, sebelum Indosat I was in a private equity. Saya waktu di North Star, right? So I have been looking at investments. Nah waktu di Indosat sebagai dirut juga saya gatal masih. So we Indosat started a fund bareng-bareng sama SoftBank sama Alibaba waktu itu. Jadi we had a small fund cuma $50 million. Dulu fund di Indonesia belum banyak yang VC gitu. So it was one of the first ones. Ya, I enjoy that. Dan ya kalau kita lihat fundnya Indosat dulu, memang nggak ada second fundnya karena memang setelah itu udah banyak other VCs karena ini di Indonesia. It's making very good money, returnnya bagus banget. And it's something that I enjoy gitu ya. So waktu memang pas mau keluar tuh, what do you do next gitu ya? Memang the concentration I wanted to invest and in different startups, new companies. I don't want to call it startups. Invest in companies. Tapi juga masih nggak rela juga lepas total. Ntar masa just semua dibuang itu kan nggak juga kan. Jadi makanya masih terima juga tawaran jadi komisaris di mana-mana gitu bos. Oh gitu. Nah berarti kan banyak tuh masuknya penawaran lah apa. Nah itu gimana sih cara milih the pick good one? Kalau dari versinya Kak Alex. Jadi kan memang tiap orang punya kriteria macam-macam gaji apa gitu ya. Kalau saya most of the commissioner jobs that I take itu bukannya karena gaji. Jadi saya bukan karena gaji. Karena kalau mau karena gaji, then I choose perusahaan-perusahaan yang memang gaji ke komisaris besar. Yang saya duduk sebagai komisaris itu daerah bidang-bidang yang menurut saya menarik gitu ya. Yang satu yang LinkNet gampang lah itu karena memang latar belakang kayaknya masih nggak rela juga lepas 100%. Paling nggak setiap kuartal masih denger lah masalah telekomunikasi gitu kan. Itu yang pertama. Unilever itu kan that's a FMCG principle kan, jadi memang ya kecap bango apa segala macam. Itu kan menarik sekali tuh gimana cara bisa berjualan sampai ke barang tuh sampai ke desa yang paling kecil di ujung Indonesia kan. I'm always amazed of businesses yang memang hit the lower end of the pyramid dari zaman Indosat. Telco itu kan barangnya tuh 5.000 perak, tapi bisa laku di ujung Indonesia dan yang jual itu masih bisa make money. Toko pulsa bisa make money, jual barang cuma 5.000 perak. If you think about that ya, how amazing this micro business is. Harusnya nggak cuma pulsa dong yang bisa seperti itu, right? So if you look at the investments that I make itu memang ada tendensi dan kelihatan bahwa I like these kind of investments yang memang touch lower end of the pyramid. Oke, berarti itu memang persoalan selera lah ya. Ya, terus, tapi nggak semua ya, nggak semua. So when I invest itu yang pertama-tama I see is the founder. Foundernya itu misal ada beberapa yang saya nggak pernah lagi invest di perusahaan yang founder cuma satu. Karena takut kalau ada, dan ini kayaknya a lot of the investor juga see the same thing. Kalau cuma satu nanti kalau ada apa-apa meninggal, kabur, sakit, the risk itu terlalu concentrated on one person, right? Harus ada backupnya gitu bos. Walaupun bisa diganti sama orang lain gitu nggak bisa. Tapi kan lain yang beda chef ya. Beda chef dan ingredient awal yang membuat itu menarik kan pasti nggak sama gitu bos. Ini warna, bau segala macam itu kan datangnya dari founder awal. So that's what I tend to find out. Satu dan kedua founder itu juga harus fighter. Buat saya bukan bilang sekolah nggak penting, tapi sekolah datang dari sekolah bagus tuh nomor 2.
Yang penting know the business, punya mental fighter. Oke. Nah, bahwa di orangnya datang dari sekolah yang bagus cuma buktiin bahwa dia bisa sekolah, bos, bisa dapat ijazah. Tapi ya susah sih. Sebenarnya agak susah buat yang founder-founder Indonesia ya berarti ya. Kenapa? Saya kan rata-rata kan bukan dari yang prestisius. Kan saya juga justru nyari bukan dari prestisius. Saya the opposite. The opposite. Saya justru nyari ada satu investor saya, Bro Sirwan, ya pedagang pasar semua, bos. Serius? Beneran. Ada satu lagi namanya Irma, pemain pulsa, bos, pemain lapangan. Kalau rapat sama mereka, ya lebih kaos ini udah bagus nih, bos. Oh. Jadi, but they have their fighters. Mereka fighter lapangan, mereka tahu kondisi lapangan, they understand the business, ngerti the details. That's what I look at. Oh, oke. Berarti, nah kalau sosial media sekarang kita penting nggak sih ngelihat founder itu dari sosial medianya juga, how they represent themselves? Dulu penting. Waktu saya di Indosat, we do an analysis juga gitu. Kalau misalnya yang garis-garis keras itu kelihatan tuh di sosial media. Nah, gimana tuh? Ya kan kelihatan di ya yang pernah nakal, yang kerja minum, yang kerjaannya segala macam gitu, kerjaan ya kelihatan dari social media. Tapi kan sebetulnya yang bisa dibaca, makin kesini orang juga makin pinter, bos. Karena tahu akan dibaca, mereka social media juga jaga-jaga. Jadi mereka justru aktif dalam lingkaran yang lebih nggak kelihatan. Social media cantik mulu gitu, bos. Karena memang udah di set pencitraan lah ya. Udah pencitraan karena memang udah diajarin sana hati-hati ya, apa segala macam gitu ya. Jadi it's not a good litmus test anymore. Oh. Sekarang. Okay. So yeah, it's there tapi it's not enough anymore. Iya, berarti itu pencitraan tadi, bos. Pencitraannya memang wah ya sekarang. Bisa wah atau bisa nggak bunyi, bisa macam-macam, bos. Bisa dibikin nggak kelihatan sama sekali gitu kan. Atau bisa kelihatan cuman orang baik-baik atau orang pendiam. Iya, tapi sebenarnya kan balik lagi ke yang soal mental fight ya. Saya nggak gitu kebayang sih ngelihat orang tuh, misalnya ngebedain kayak, wah nih orang punya nih mentalnya. Kayak itu seni atau yang seni, bos, itu sih seni. Makanya kalau seni, ya? I have never invested anyone cuman lewat Zoom call tuh nggak bisa. It's the physical contact like this, which I get the feel ini orang sebetulnya ngomong doang, atau ini lagi on sales mode, atau dia it's all through the physical meeting. Nggak bisa. Dan itu pun masih bisa salah, bos. Masih bisa salah. Oh ya, some of my investments yang awal-awal bacanya masih blow on kali gue ya karena walau udah ketemu pun bisa salah baca. Bukan nggak bisa. I use this example, nggak bisa bedain antara keras hati sama keras kepala. Nggak bisa halus tuh, bos. Oh. Ya kan, tapi kan pas ketemu ini ya I believe. Tapi I believe gara-gara ngotot nggak mau dengerin, atau I believe I'll make it work and find a way to make it work. Dari 4 kali 5 kali ketemu belum tentu ketahuan, bos. Oke, berarti misalnya, nah menariknya itu adalah waktu itu bisa nggak mungkin diceritain bagian yang Pak Alex itu nggak bisa ngebedain yang keras kepala sama keras hati itu. Maksudnya bedanya? I mean, maybe I'm not a psychologist ya. Mungkin kalau psikolog mungkin dia ada teorinya sehingga bisa ngotakin antara. Saya kan I'm not a trained psychologist gitu kan. Jadi memang ya harus harus rely on some level of intuisi sama feeling gitu kan. Sama ya teori-teori yang kita baca gitu. Apa sih checkpointnya orang yang keras kepala ya, sehingga kita coba tanya-tanya ngobrol, kita dari baca dari situasi ya tapi kan ini this learning in progress. Ya syukurnya gitu ya, semakin kesini makin ketemu orang keras hati bukan keras kepala gitu. Oh. Iya. Nah, how do you feel ketika melihat orang ngasih laporan keuangan proyeksi mereka, mereka dengan sangat yakin tiap tahun dinaik. Itu bagi Pak Alex itu ini cuma cara jualan ke VC atau ini cuma ngecap doang? Ya, memang it's going to be a combination of many things. Dia jualan ke VC atau jualan ke investor. Tapi yang juga sering ada juga optimis juga. Ya orang mau start bisnis kan memang harus optimis kan. Ya sehingga memang kadang-kadang nggak bisa disalahin bahwa mereka nggak bisa bilang mereka sebetulnya mau bohong gitu loh. They believe in it. Nah, tapi then we have to ask the questions. Asumsi mereka to believe in it benar atau enggak? Salah nggak kalau kita nuntut?
Misalnya, loh lu waktu itu proyeksinya bilangnya segini, tapi kok bisa achieve-nya segini? Salah nggak investor retail ngomong gitu? Nggak salah, memang punya hak seperti itu. Memang punya hak seperti itu. Ya nggak bisa bilang bahwa betul resiko ada bisnis kan. Bisnis itu ada resikonya. Tapi kan makanya kalau beli saham sekunder kan makanya kan keluar laporan analisa dari all this financial analyst kan, perusahaan ini seperti apa sih itu kan, dan you read kan ini kira-kira bener atau enggak, bohongnya di mana apa segala macam gitu loh, mana yang dia oversell, mana yang dia undersell, mana yang dia sedang nabung gitu untuk overachieve later on, itu kan kelihatan. Ya the same thing di sini, makanya kan nah kalau public company kan ukurannya besar, itu biasanya ada financial analyst yang cover, ada analisnya kan, ada orang-orang. Nah masalah kalau perusahaan kecil itu siapa yang cover, that kind of thing kan. So biasanya investornya have to be able to read the situation faster gitu bos. Nah read the situation faster itu ya presentasi pasti bagus semua. Dan your experience sebagai investor itu akan menentukan pertanyaan apa sih yang lu kan nanya untuk ngecek ini orang ini bener atau enggak, angka ini make sense atau enggak, apa dia terlalu optimis di kepala dia, memang ya ini sih dia ngimpi gitu ngimpi gitu ngimpi tengah siang bolong gitu, tapi dia percaya gitu kan. Tapi ya one thing I know, kalau nge-challenge orang seperti itu is not ya harus ada caranya. Karena kalau di challenge ada ya saya percaya begini, nah itu it's very dangerous that you don't get into that kind of discussion. So what you do is ini asumsi seperti apa, dapat seperti apa, lu asumsi naiknya setiap tahun seperti apa, apa yang membuat angka ini bisa nggak tercapai. Ya kan nggak bisa, ya pasti tercapai, nggak mungkin lah bos, pasti kan. Asumsi lu apa, nah kalau misalnya nggak kejadian gimana gitu. Oke, then I either believe 100%, I believe 80%, or 0%, or anything in between. Nah tinggal kalau misalnya beliefnya di tengah-tengah itu nggak tahu 40-50%, tapi I like the business, so what I do is, gini deh, gue masuk dikit dulu. Oke, anggaplah kita lu minta 1M, nanti gue minta 100 juta deh, gue kasih 100 juta, tapi prove to me that you can get these numbers first sebagai tahap awal. Kalau memang itu then I'll put the rest. Atau kalau misalnya put segini, deh lu, you got it, let's go to the next stage. Gue taruh another 200 million. Valuasi boleh dinaik, ya kan? Dan ya masuk bertahap. Tapi then you show me bahwa the numbers that you have there is achievable, is doable and achievable, bos. Oke. Nah sekarang ya mungkin banyak ya, soalnya yang problem kita yang ketemu di lapangan rata-rata tuh investor somehow kita udah bilang ini proyeksi, tapi mereka tetap maksudnya bukan memaksakan lah, nganggapnya tuh seakan kayak ini hal yang pasti. Gua investor retail foundernya yang bilang pasti tuh foundernya atau investornya? Kita nggak bilang pasti, kita cuma bilang ini proyeksinya sudah konservatif. Mereka tetap nganggapnya investor retail ya dalam arti ini, ini udah pasti segini angkanya. Kita entah kenapa susah gitu maksudnya ngejelasin ke masyarakat ini kan proyeksi ya, bisnis anything can happen. Mereka sama yang kita sudah publish seakan-akan itu sudah pasti dianggapnya sama mereka. Itu saya jujur aja saya bingung sih how to tackle that. Tapi gini kan, that I think is a problem not only in this industry, tapi semua investor, apakah equity investor, apakah loan investor. Masalahnya kita di Indonesia ini masih relatively belum mature in the space kan. Yes. Masih baru gitu kan. Jadi semua nganggap bahwa orang kalau naruh angka itu nggak pernah bohong gitu kan. Apalagi kalau misalnya udah disahkan oleh regulator bahwa kan orang kalau naruh, makanya kan akhirnya keluar peraturan nggak boleh forward looking. Kalau ini perusahaan publik ya, nggak boleh forward looking apa segala macam kan, supaya tidak mengelabui si investor retail tadi kan. Kan sebetulnya peraturan di luar negeri dan Indonesia keluar bahwa nggak boleh publish forward looking numbers, supaya investor-investor yang nggak terlalu pandai gitu ya, atau nggak terlalu experience itu nggak terbuai sama angka tadi, nggak ngerasa dibohongin gitu ya. Makanya dikeluarin lah peraturan seperti itu. Nah memang the challenge now itu adalah untuk perusahaan-perusahaan non public, where is the rule of the game ya? Koridornya seperti apa sih kita kalau ngomong janji dalam bilateral janji itu
does it count or not gitu ya. Terus kalau misalnya nggak tercapai angka tadi, ada recourse atau enggak gitu kan. Kan kalau misalnya perusahaan publik karena peraturan lebih jelas, kalau dia ngomong sesuatu nggak tercapai, dia bisa bilang misrepresenting the company. Nah kan, jadi kan itu ada recourse-nya, ada hukumannya kalau perusahaan publik. Nah sekarang yang equity non public, how, right? Karena they're too small, masih kecil apa dan sebagainya, dan the risk is higher gitu kan. Many things can go wrong yang di tahap-tahap awal of the cycle. My suggestion to the associations ya, karena regulator biasanya hal-hal seperti ini mereka asumsi bahwa memang kan mereka bilang ya, the investor have to be harus smart. Harus kan dia asumsi bahwa yang invest ini adalah investor yang smart gitu ya. Tapi the association has the apa ya? I think the responsibility untuk memastikan bahwa ada ongoing education. Dan itu kan strategi macam-macam ya. You're not talking to me, then you talk to other people, make sure things like this get communicated. Mungkin ya lu ngomong bukan cuma sama orang kayak gue, tapi justru orang yang lebih ngetop dalam hal misalnya artis atau apa yang invest. Karena yang seperti itu eyeballnya lebih gede daripada gue. Orang lihat gue berapa sih paling? Ya betul. Ya kan lebih kecil skopnya, dan orang-orang lihat gue itu kan orang yang relatif lebih educated. What you have to try to get, ya itu ya seperti ya penyanyi dangdut yang invest misalnya. Iya. Eyeballnya besar. Dia ngomong, oh iya. Cuma ya itu kenapa kita terima kasih sekali sama Pak Alex. Ya karena kita pengennya tuh pendengar kita juga dengarnya juga dari orang yang memang business person kan. Kita juga menghindari lah, nggak mau yang kayak ya emang dia biasa jualan cuma demi dibayar habis itu dia ngomong seenak jidat gitu. Saya kan banyak yang di sini yang quote unquote fake guru kan. Nah ya kayak gitu-gitu ya kita tapi lagi menjauhi. Ini sign dari market yang belum mature, bos. Ya. Sehingga ada fake guru, ada macam-macam ya. Karena market belum mature. In time itu akan beres sendiri. Oh, akan beres sendiri ya? Sendiri, bos. Karena fake guru tadi akhirnya yang nggak didengerin sama siapa-siapa lagi, bos. Ya. Soalnya kan kadang-kadang ada yang apa namanya ya suka itu, they like feel jadi gue paling tahu nih. Dia nggak kayak gitu. Ya itu sih. When the market gets mature, akhirnya orang akan dengerin orang yang punya pengalaman, bukan yang bisa ngomong, jago ngomong tapi nggak punya pengalaman. At the end of the day, you know, my first wake up call when I first came back to Indonesia ya, kan gue ngerasa punya S3, gue kerja in one of the big 5 consulting firms, right? Then my first wake up call itu bahwa pengalaman is everything, right? Itu my bill out rate kepada customer itu jauh lebih rendah. Padahal I thought ya, gue pikir gue punya S3 udah pinter setengah mati nih kan. Tahu my bill out rate kepada customer itu cuma separuhnya orang yang punya pengalaman kerja 15 tahun tapi nggak punya title S1. That was what my wake up. Gue nggak bisa terima tuh awalnya, gila kagak sekolah. Tapi the customer itu lebih mau bayar orang yang kerja 15 tahun nggak punya itu sarjana, nggak punya sarjana itu ya, sarjana, daripada orang punya S3 tapi nggak punya pengalaman. So that was my call, that pengalaman is valued much higher. Whether you udah pernah tahu rasanya garam, rasanya gula gitu. Oke. That was my first wake up call. Oke. Abis ini mungkin kita lanjut lagi ya. Bagian zongnya. Ya kesel, sedih, uang hilang, bos. All of my investment itu nggak ada yang mayoritas, semua minority. Karena I want the founder to have ini problem tadi, single founder, nggak punya backup, ditinggalin, bye juga tuh barang. 3 weeks, gue bilang, gue uji diri sendiri. Pinter juga gue baca. Bayar ini, orang-orang pada bayar karena waktu laku kan, malah penggunanya naik 4 kali 5 kali lipat. Buat kamu yang pengen tahu apapun tentang investasi, jangan lupa untuk subscribe dan like video-video kami supaya kamu selalu update tentang investasi. Jangan lupa share juga ya. See you on the next video.